Bukan provokasi yang dilakukan oleh Vietnam. Timnas Indonesia siapkan mental berlapis baja untuk melawan Thailand di final. Timnas U22 Indonesia akan melawan Thailand pada laga final di Olympic Stadium Phnom Penh pada Selasa 16 Mei mendatang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, pelatih Thailand Isara Sritaro pun mengaku akan mempelajari Timnas U22 Indonesia. Lebih lanjut lagi, ia pun berharap pemainnya bisa lebih baik di final nanti, di mana pemainnya dinilai memiliki beberapa masalah dalam melancarkan serangan dan kehilangan bola. Ia pun juga menilai Thailand memiliki dua aspek untuk mengalahkan tim besutan Indra Syafri, yakni kekuatan dan kebugaran. Saya memilih pemain yang memiliki kekuatan dan kebugaran untuk mengalahkan mereka, tegas Isara Sritaro. Untuk itu, gelandang Timnas Indonesia U22 Muhammad Taufani mengatakan performa timnya harus ditingkatkan lagi untuk laga final nanti. Oleh dikarenakan laga final akan menjadi ujian terberat buat Timnas Indonesia U22. Saya berharap teman-teman siap menjaga mental ini sampai ke final. Saya berharap bisa menjaga mental kemenangan ini, kata Muhammad Taufani. Pemain asal Kalimantan Timur itu pun mengatakan kemenangan timnya atas Vietnam bisa dikatakan menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U22 lebih siap untuk bersaing. Kemenangan itu pun bisa menghapus kesedihan publik sepak bola Indonesia dengan batalnya Piala Dunia U20 di tanah air. Muhammad Taufani pun mengatakan selangkah lagi Timnas Indonesia U22 dapat meraih target yang dibebani, yaitu medali emas. Oleh karena itulah timnya akan memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Deretan pemain yang tampil apik saat gulingkan Timnas Vietnam. Pertama, Alvendra Dewangga. Alvendra Dewangga menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah Timnas Indonesia U22 saat menghadapi Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Pasalnya, peranannya di lini tengah sangatlah penting untuk menciptakan keseimbangan. Dari segi defensif, Dewa memang sangat membantu pertahanan Timnas Indonesia U22. Kedua, Hernando Ari. Timnas Indonesia U22 memang kebobolan 2 gol pada pertandingan ini. Namun peran Hernando Ari Staryadi yang menjadi penjaga gawang sebetulnya cukup krusial, sebab Hernando mampu mencatatkan 4 penyelamatan yang krusial pada laga ini. Aksi-aksinya di bawah Mister Gawang juga membuat Garuda Muda mampu mempertahankan keunggulan. Ketiga, Pratama Arhan. Pratama Arhan juga patut mendapatkan apresiasi khusus pada pertandingan ini terlepas dari 2 kartu kuning yang membuatnya harus menjadi lebih cepat dan terusir dari lapangan. Sebab pemain asal Tokyo Verdy ini berjasa besar di balik terciptanya 2 gol Garuda Muda yang dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda dan juga Muhammad Ferrari. Keempat, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand memang tak mampu mencetak gol saat Timnas U22 menang atas Vietnam. Namun kehadirannya sangat penting untuk menciptakan kreativitas di lini tengah. Untuk gol yang dicetak Ferrari, momen ini pun juga bermula dari sepakan keras Marcel dari luar kotak penalti. Yang kelima, Muhammad Taufani Muslihudin. Muhammad Taufani juga menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U22 yang namanya dielu-elukan setelah sukses menang atas Vietnam di semifinal kemarin sore. Pasalnya Taufani mencetak gol indah pada masa injury time, tepatnya pada menit ke-90+5. Pemain Vietnam remehkan Timnas Indonesia, anggap persaingan grup D Piala Asia mudah. Bek Vietnam Phu Manthan menyambut baik hasil undian Piala Asia 2023 yang mempertemukan timnya dengan Timnas Indonesia pada penyisian grup. Menurut Phu Manthan, grup tersebut relatif mudah. Bahkan menurut Phu Manthan, menghadapi Timnas Indonesia bukanlah sesuatu yang sulit. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan menyebut Vietnam berpeluang besar melaju ke babak selanjutnya pada Piala Asia 2023 mendatang. Apapun yang Anda katakan, melawan Timnas Indonesia masih lebih mudah. Saya pikir ini bukan grup yang sulit dan kami memiliki peluang kami sendiri, kata Phu Manthan. Lalu Phu Manthan juga mencoba membedah peta persaingan yang akan dihadapi Vietnam pada Piala Asia mendatang. Menurut Phu Manthan, Jepang menjadi yang paling kuat, Irak selevel dan Timnas Indonesia sebagai lawan yang paling enteng pada grup tersebut.
Jepang benar-benar di atas level dan Irak kami masih bisa bersaing. Dengan Indonesia, kami telah bertemu mereka selama bertahun-tahun dan hasilnya memberi Vietnam kepercayaan diri. Secara umum grup ini cukup mudah dimainkan. Tegas Phu Phan Thanh. Pernyataan Phu Phan Thanh ini memang tidak salah. Dalam beberapa pertemuan terakhir, timnas Indonesia memang tak mampu mengalahkan Vietnam. Dalam hal ini pertemuan yang dihitung adalah pada level senior. Timnas Indonesia terakhir kali mengalahkan Vietnam pada Piala AFF 2016. Ketika itu skuad Garuda menang dengan skor tipis 2-1. Sejak saat itu Indonesia belum lagi mampu mengalahkan Vietnam. Perinciannya adalah 3 kali imbang dan 3 kali kalah. Namun lain halnya di level kelompok umur, di mana timnas Indonesia U23 baru saja mengkandaskan The Golden Star Warriors untuk melaju ke final. Menarik untuk dinantikan.